Siapa kita? Siaran apoteker berbagi kisah dan tawa. Terus denger YPG, terus bisa ikutan menjadi ketua. Terus ada pemilihan. Aku nggak tahu nih tiba-tiba ada saya bisa jadi ketua gitu. Nggak, ada WA nih masuk. Ada WA masuk. Kak minta biodatanya gitu. Untuk apa nih gitu? Untuk pemilihan calon ketua YPG aku nggak ada daftar gitu. Ternyata teman-teman dari PC Denpasar, kan pengurus PC Denpasar nih. Teman-teman dari PC Denpasar lah yang yang majuin gitu, yang dukung gitu. Kamu cocok nih kandidat gitu. Kira-kira alasannya apa juga? Sudah kurang tahu sekarang. Mungkin karena dilihat suka gerada-geruduk gitu loh. Kan soalnya YPG itu banyakan kalau aku sih dari sekarang lihat kan, tak lihat apoteker tuh masih belum dikenal di masyarakat. Masih awam lah orang-orang. Jadi perlu orang-orang yang emang koneksinya banyak, terus suka gerda-geruduk misalnya kayak ke Banjar gitu kan, orang aktif di Banjar, di Bali itu perlu orang-orang kayak di sana loh, kita nge-branding di sana bahwa apoteker itu ada dan emang penting perannya di apotek dan dunia kesehatan, termasuk rumah sakit atau yang lain gitu di dunia. Nah, Kak Dwi kan juga sering tuh Kak aktif di Banjar, berarti kan tuh sering juga kayak kadang bahas-bahas mengenai farmasi gitu kan. Kebanyakan sih nanya misalnya sakit apa nih gitu. Terus tanya kalau dulu tuh dagang obat nih, apa obat nih gitulah kan dibilang. Terus aku sih masih kalau juk-juk di Banjar ya biasa aja bilang. Tapi kalau emang dia penting masih ditanya, kakek saya sakit ini apa obatnya gitu. Masih bisa saya saranin. Gitu. Kalau enggak ya udah, kalau emang sakitnya berlanjut ya udah hubungi dokter. Iya. Itu iklan. Nah, di YPG sendiri nih setelah jadi ketua kan akhirnya lulus jadi ketua tuh. Dulu sistemnya gimana Kak? Pemilihan ya? Pemilihan. Ada berapa calon tuh? Dua calon. Kebetulan sama-sama pengurus di pasar ternyata. Teman SFF dulu. Dan ada janjian lagi. Ternyata teman SFF dulu sih. Ya ada saingan. Setelah lulus akhirnya nunjuk wakil ketua, ditunjuklah Kak Angga ya. Ya, Angga jadi wakil kan karena mengingat rekodnya dulu waktu masih kuliah, zaman adik kelasnya Kak Dwi berarti. Iya, lagi 2 tahun. Karena tak lihat pernah dia dulu ditunjuk jadi ketua ospek itu kan. Nah, udah kayaknya enggak cocok nih, udah enggak. Itu pun aku milih BPH-nya itu tak bilang sama Angga gimana caranya biar bukan tamatan satu instansi aja gitu, maksudnya universitas aja, kita ambil semua lulusan luar biar kita tuh orang Bali kan banyak juga di luar biar jadinya kan benar-benar YPG ini menaungi semua apoteker di Bali, terutama yang muda-muda. Karena banyak sih apoteker yang muda itu kan masih canggung nanya misalnya ngurus izin, ngurus rekomendasi, gimana sih caranya. Kalau nanya yang lebih tua, karena yang tua mungkin masih sibuk gitu kan, kadang nggak dibalas atau canggung juga nanya. YPG inilah yang bakalan YPG ini yang wadahi, apalagi kadang kan ada program siap tuh. Siap program aplikasi siap apoteker tuh kan banyak yang masih awam tuh, terutama jangankan yang masih muda, yang senior pun masih masih kadang-kadang bingung kan karena program baru. Kita yang mewadahi nanti apapun pertanyaannya nanti kita yang memberi informasi gitu. Nah, di YPG yang sekarang ini Kak, apa sih kira-kira yang visi misinya Kak Dwi sampai program-program yang bakalan beda dari yang sebelumnya yang bakalan digagas sama kalau kan salah satunya podcast ini juga podcastnya ini ide dari Kak Dwi juga nih yang bakalan memblow up bagaimana apoteker itu nggak cuma di belakang layar lah bisa dibilang ya segala macam, ternyata apoteker juga bisa membuat acara-acara seperti ini gitu. Ya, sama juga di era pandemi. Nanti kita kan dari podcast ini bagaimana ya, teman-teman dari sejawat yang lain kan banyak yang punya profesi selain profesinya apoteker, banyak punya kerjaan lain gitu. Di sini kita bisa mewadahi gitu. Jadinya kita tahu apoteker itu selain misalnya selain profesi di bidang obat-obatan juga bisa di bidang lain menggali potensinya dia gitu. Kalau ini nggak pada pandemi, maunya rencananya membuat festival gitu. Rencananya buat festival. Bali malah kreatif sih. Ya, jadinya kita bisa nanti kayak buat pameran clothing atau mungkin apoteker-apoteker yang punya bisnis lain. Nah, nanti kita di sana mewadahi. Kalau boleh nih di episode selanjutnya kita bakalan ngundang apoteker yang punya clothing kayak. Iya, betul. Bisa. Terus untuk programnya sendiri Kak, apa yang bakalan digagas di periode kali ini? Kalau visinya kan
apoteker muda, ada, bermanfaat dan tidak dimanfaatkan. Oh iya. Ya. Apoteker ada, Apoteker muda ada bermanfaat dan tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan tuh maksudnya gini, banyak sih kalau dulu tuh kuliah waktu anggaplah kuliah ikut organisasi atau ikut panitiaan tuh cuma sekedar biar dapat SKP atau enggak sekedar biar ikut gedung tapi nggak tahu tujuannya apa. Kalau di sini kita kan tujuannya emang benar-benar membranding apoteker tuh profesinya kita tuh biar dikenal masyarakat tuh. Biar kita nggak dicap dagang obat gitu. Iya. Nah, itu. Sering banget ya. Iya sering banget itu. Stereotype. Nanti ada program kalau dari organisasi, dari bidang organisasi nanti rencananya buat Parmakem. Semoga aja pandeminya cepat hilang nih ya. Covid ini keluar aja Covid-nya. Covid ya. Tuh, kalau nanti buat Parmakem jadi rencananya kita undang dari BPH lain. Kalau dulu kan kebanyakan bahasa Bali. Kalau yang dulu, kalau yang sekarang maunya kayak jambore loh. Kita undang YPG PP, terus YPG dari chapter-chapter yang lain kita undang biar ikut. Dulu sih banyak yang minta gitu dari PP. Kalau ngadain lagi ya Parmakem di Bali, bagus tempatnya gitu. Nah selain Parmakem ada lain lagi kan? Ada nanti social movement dari Social movement, bidang komunikasi. Nanti kita konsepnya Trihita Karana kalau di Bali kan Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Kalau manusia dengan Tuhannya nanti rencananya mau buat kayak bakti sosial di pura atau tempat ibadah lain. Terus kalau dari bidang manusia ke manusianya nanti kalau rencananya sih nanti kita buat program kayak bagi-bagi masker di tempat-tempat di seluruh kabupaten. Nanti kita koordinasikan kan kita punya nih korcap-korcap per kabupaten. Nanti kita koordinasikan di seluruh kabupaten kita serentak membagikan masker di tempat-tempat yang memang perlu. Bagus banget. Sekalian nanti bisa manusia dengan alamnya itu berupa bersih-bersih misalnya bersih-bersih pantai atau biasanya. nanam pohon mungkin nanti ya itu. Pohon mangrove biasanya. Ya, nanti kita mengajak seluruh apoteker biar ikutlah selain refresh mungkin menambah relasi, nambah teman, mungkin ada yang jomblo ya ketemu di sana di kegiatan Jodoh, banyak nanti ya, apalagi mudah-mudahan Sejawat jadi teman hidup ya. Ya, betulan banyak sih yang kayak gitu kan. Nah dalam waktu dekat ini ada berarti Kak bakalan social movement ini? Social movementnya nanti ada. Yang pertama itu lebih ke manusia kepada manusia. Bagaimana kita membantu ya. Terutama kita kan menggalangkan prokes tentang protokol memakai masker. Jadi kita mengajak teman-teman di sejawat apoteker berdonasi dan ikut ke lapangan terjun ngasih masker ke masyarakat. Sama nanti ada kegiatan bersih-bersih pantai nanti. Semoga aja cuaca mendukung sih. Nah selain dari social movement Kak ada lagi? Nanti ada Parmatok itu bidang kompetensi. Nanti di sana kayak webinar. Karena kan masih konsep webinar. Waktu ini serius. Webinar Parmatok titik 1 sudah jalan. Sudah jalan. Sudah. Walaupun kebetulan kita belum dilantik nih karena masih pandemi. Tapi udah nggak sabar. Tapi proker-prokernya walaupun kita belum dilantik, kita jalankan proker karena kita sudah berada di naungan pengurus YPG Bali. Walaupun belum dilantik itu nanti aja. Nggak masalah, yang penting kita kerjakan program-program. Nanti sosial Parmatok 2.2 rencananya bakal sampai ke berapa Kak? 1.0 nanti rencana 2.0 seterusnya sebulan sekali lah ya kita buat lumbung SKP ya lumbung SKP kan kita perlu SKP biar nggak bingung-bingung nanti apalagi masa pandemi. Kalau dulu kan bisa buat seminar offline kegiatan bakti sosial kalau sekarang online. Namanya Parmatok ini kayak yang membantu teman-teman buatnya SKP juga selain untuk membagi informasi. Ya betul. Selain dari itu Kak ada lagi? Kalau dari kompetensi sih nanti kita mewadahi tentang yang tadi itu yang aku bilang siap. Jadinya nanti apoteker sama Pokca pelatihan apoteker yang baru lulus itu nanti kita buatkan modul bagaimana nanti ya biar apoteker yang lulus tuh udah tahu dia udah siap nanti udah lulus kita mau kemana, mau ke bidang industri kah, klinis, gimana cara-caranya ya bagaimana caranya nanti dirangkum di sana dengan lebih menarik biar nggak ngantuk nanti mendengarnya. Kan biasa kayak gitu kalau udah hara-harahan ngantuk biasanya nanti kita jam siang antara bicara sama gini. Itu sih kita juga bersinergi dan dengan YPGPP dan PD di Bali. Jadi nanti apapun kerjaan dari misalnya ada proker di YPG nanti kita support gitu. Sama saling support juga. Habis itu Kak ada lagi? Itu sih.
Kayaknya saya dengar ada Parmalik juga di dalam. Oh iya, Parmalik lupa. Untung ya. Parmalik Ketahuan ya. Mungkin kebanyakan broker ya. Parmalik gimana? Parmalik itu Parmalik. kita mencoba kayak porseni olahraga dan seni. Ya. Nanti Olahraga kita dan naungi kan di farmasi di Bali udah banyak tuh kampus-kampus farmasi. Nanti kita buat kayak apa ya? Kayak naungan, kayak lomba, kayak kompetisi tentang olahraga, misalnya kayak futsal, basket, badminton. Nanti antar hima itu kita kita rangkul ikut kegiatan. Jadi selain olahraga, nanti di bidang seni, bidang akademik juga nanti kita wadahi lah. Benar, branding banget. Ya, biar mereka tahu setelah lulus SMA kuliah apoteker kayak gini loh. Kita ajak biar nanti mereka aktif juga di YPG. Nah, bahas-bahas mengenai aktif dan juga kreatif di YPG ini Kak. Nah, setelah ini bakalan ada spesial performance dari salah satu teman dari apoteker kita juga Kak, yang termasuk dalam BPH YPG periode ini. Ini adalah kita saksikan stand up komedi dari Kak Wisnu. Ya, terima kasih dulu untuk Pak Randy atas kesempatannya. Ya, selamat datang dulu di konten segmen terbaru. Itu adalah Apoteker Lucu, yang saya stand up comedy dari Apoteker Wisnu. Ya. Oke, pertama-tama untuk materi kali ini yaitu Kak Dwi ya. Nah, kalau masalah Kak Dwi ini, dia kan punya Instagram namanya Dwix isi X lagi, Rebel. Nah, kalau misalnya kita jabarkan, Dwi itu kan anak kedua. Rebel itu adalah pengkhianatan, pembangkangan. Nah, sekarang kita melihat bahwa Kak Dwi itu adalah ketua YPG. Nah, kalau misalnya udah Kak Dwi rebel, udah pengkhianatan, udah bawa pembangkangan, nanti kalau misalnya anggotanya ngasih ide gimana? Mungkin Pak Ketua, mungkin harus gini dan saya tidak mau seperti itu. Oh, lagi ada seperti anggota yang lain, Pak, mungkin sepertinya harusnya milih yang kayak gini. Saya tidak mau. Saya mending memilih untuk menjadi seperti ini. Mungkin antinya lambang YPG, mana dia? Lambang YPG ini dari ular bisa jadi kelinci. Jadinya playboy semua. Padahal yang nggak tahu anggotanya semuanya buaya. Jadi, nah kalau misalnya seperti itu, kita juga melihat lah. Kalau misalnya Kak Dwi itu juga punya saham di Apotek Indobat 25%, seperempatnya. Kalau gitu kan tidak diragukan berarti dia kaya kan. Nah, apakah Kak Dwi ini pernah ya merasakan kalau misalnya dia itu enggak punya digit rekeningnya itu lebih sedikit dibandingkan digit ATM-nya. Emang dia pernah seperti itu? Enggak kan? Mungkin dia digitnya mungkin 7, 8, sedangkan kita yang seperti ini mungkin untuk narik 50.000 aja masih mikir seperti itu. Terus kalau misalnya kita juga misalnya pada saat zaman corona, lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya. Nah, zaman corona tuh ya masker, hand sanitizer itu mahal. Ini ya hand sanitizer yang saya temuin itu dulu itu paling per botol yang 100 ml 13.000. Coba kalau waktu corona itu 50.000 loh, bisa sampai 80.000. Coba berpikir, kita berpikir kalau kesehatan kita, aku sehat sekali pakai hand sanitizer. Tapi kalau kita peduli sama kesehatan, tapi kita di pertemanan kita malah jadi rusak. Ketika coba teman kita minta hand sanitizer, bro, minta dong hand sanitizernya. Kita kan jadi kesel kan? Ngapain sih kamu minta? Udah, kamu kena corona aja mending. Udah masalah hand sanitizer. Sekarang masalah masker. Masker ini ya, ada masker yang satu boxnya itu bisa sampai 500.000 loh. Masker apa sih yang 500.000? Ya saya tahu itu langka ya, tapi ini loh 500.000 ini nggak ngotak sama sekali. Apakah maskernya mungkin tiba-tiba berbahan stainless steel mungkin sampai nggak bisa ini? Kita kan nggak tahu juga. Atau kalau misalnya kita pakai maskernya nih, baru kita pakai masker 500.000, saya tidak bisa mencium bau kemiskinan. Mungkin tidak seperti itu kan? Atau mungkin misalnya saya udah pakai masker 500.000, tiba-tiba YouTuber datang, berapa outfit Anda? Kan agak kayak gitu kan?
Ya, itu aja untuk stand up kali ini. Jadi saya kembalikan ke Apoteker Randy untuk pembawa acara. Nantikan konten-konten stand up selanjutnya. Caca. Mantap, lucu sekali. Itulah persembahan spesial performance dari teman apoteker kita Kak Wisnu. Memang kreatif ya. Iya. Lihat mukanya udah lucu gitu. Belum stand up-nya udah lucu gitu. Memang ikonik sekali dulu nih adik kelasku nih. Tak ospek, nggak rugi ospek dulu nih. Ada penerusnya. Lucu sekali ya, masih kecil ini. Oke Kak, kita bahas lanjut lagi Kak mengenai obrolan tadi. Nah, selain sibuk di YPG, kita kan belum bahas juga Kak mengenai kesibukannya Kak Dwi di dunia farmasi dan dunia pekerjaan khususnya. Nah, Kak Dwi itu kerja di mana sih Kak setelah tamat dari UNUD? Tamat di UNUD, kebetulan dulu kan tamat UNUD langsung 2017 tuh mulai kerja di Indobat. Apotek Indobat. Nah, kan punya teman bisa iklan di sini. Indobat, ayo kasih sponsor ya. Bosnya dong. Kerja di Indobat Sidakarya. Jadi jadi apoteker tanggung jawab. Terus kebetulan baru tahun lalu Itu dipaksa juga kan? nah emang teman kan mumpung teman kan bisa lah itu One of inner people. orang dalam punyanya di apotek aja nggak punya di tempat lain siapa tahu nanti punya di instansi lain. Terus kebetulan tahun lalu karena mumpung ada tempat di depan rumah bukalah apotek Murni Jaya Medika namanya. Murni Jaya Medika. Tapi aku nyari apoteker yang tanggung jawab. Jadi di sana cuma jadi PSA aja. Kebetulan pacar kan apoteker juga. Ya, pacar apoteker ada. Ini pacar yang ketemu di Farmakem tadi. Ya, sekarang masih satu aja. Masih ya, cuma enggak lain lagi ceritanya. Enggak jadi buka apotek. Karena apoteker juga ya udah tak buatin apotek biar nanti kerja di sana, biar nanti dia ngelola gitu. Oh, jadi Kak Dwi ini selain punya apotek, kerja sebagai apoteker lain. Sama nerusin usaha keluarga di bidang spare part motor, bengkel. Nah, racing lah istilahnya dulu. Dari SMP racing. Jadi pagi itu bantu orang tua dulu, sore sekitar jam 3 jam 4 baru ke apotek lah. Karena mengingatkan karena usaha keluarga bisa jadi apoteker gitu. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Nah, untuk nge-switch dirinya Kak Dwi gimana Kak? Kan kadang Kak Dwi sebagai kerja untuk usaha orang tua, kadang sebagai apoteker penanggung jawab, kadang juga sebagai ketua YPG Bali. Itu emang udah terbiasa ya gini aja, apa emang ada tips-tips dari Kak Dwi sendiri Kak? Kapan berposisi sebagai penanggung jawab, kapan menjadi ketua? Kalau misalnya ngebagi gitu sih kayak multitasking lah kayak dari dulu sih multitasking kan. Jadi kalau emang kita prioritaskan mana yang emang benar harus kita yang mengerjakan, mana yang memang benar kita bisa delegasikan ke orang lain. Kayak misalnya aku di YPG gitu kan. Karena aku prinsipnya utamakan di rumah dulu, prioritasnya di rumah, kerja baru organisasi gitu kan. Jadi kalau misalnya di YPG penting bisa masih diwakilkan. Wakil kan cagar nih, udah cagar nih ya, udah mantap nih. Abis ini bakalan bahas dan nanti ngobrol sama menangnya. wakilnya cagar. Angga tuh udah cagar nih, aku minta bisa nggak bantuin nih. Aku tetap kok minta tolong sama dia. Enggak sibuk nggak? Kalau nggak sibuk bisa nggak bantuin aku ini, tolong backup gitu. Kalau misalnya emang kayak sekarang nih, emang aku harus di sini kan aku yang ngomong gitu, libur dulu di rumah. Kalau di apotek kan yang minggu emang libur. Gitu. Untuk kerjanya di apotek gimana Kak? Kerja di apotek sih tentang APJ. Tugas-tugasnya si apoteker ini mungkin banyak teman-teman juga yang masih mahasiswa atau yang pingin jadi apoteker gitu, mungkin bisa. Kalau apoteker, kalau aku sih gimana ya? Kalau tentang apoteker tuh karena profesi kita mulia, berdiri dengan dua pilar, satu sisi bisnis, satu sisi kemanusiaan. Kalau bisa balance bagus, tapi kalau bisa 60-40, 60-nya kemanusiaan, 40-nya bidang bisnis gitu. Makanya aku tetap meneruskan bengkel karena emang di sana bisa berbisnis full. Di apotek, buat apotek ya kita utamakan kemanusiaan di sana gitu. Utamakan Trihita Karana. Ya, memanusiakan manusia. Iya, betul. Jadi seperti itulah. Jadi bagaimana apoteker itu kalau misal melayani masyarakat, melayani pasien, kalau emang misalnya
menurut kita misalnya kan mungkin ada penggunaan obatnya tidak tepat, kita kasih tahu, kita bimbing, edukasi kepada masyarakat bagaimana pengobatan obat yang tepat. Kalau misalnya contohnya obat yang memang harusnya tersinar dari sinar matahari, kita kasih tahu. Terus kayak misalnya sirup nih, sirup kalau walaupun udah dibuka expirednya masih jauh, kalau udah kebuka kan ketahanannya, stabilitas efektif obatnya 14 hari gitu loh. Kita kasih tahu kayak gitu. Biar misalnya terutama penggunaan antibiotik gitu, misalnya baru sakit dikit udah minum antibiotik, nanti kan resistensi dia gitu. Di sana kita edukasi apoteker, itu sih menurutku. Jadi lebih banyak di depan lah kita, bagaimana kita ngobrol dengan pasien gitu. Sama branding juga kayak. Ya membranding, walaupun ini apa ini apoteker nih kak, kalau sering aku aja dulu sering kan. Tahu apa kamu tentang obat sampai gitu ada pasiennya. Bapak ini main-main. Bapak ini main-main gitu enggak sih. Kita bilang Pak si apoteker gitu. Kita tetaplah sabar masih menghadapi pasien. Kadang-kadang banyak sih yang kayak gitu kan. Terutama misalnya ngambil obat nih, terutama yang sering kita dengar di rumah sakit sih. Ngambil obat kok lama sekali ngambil obat nih, padahal ngambil obatnya kita kan di dalam itu memang benar harus teliti tentang dosisnya, screeningnya. Siapa tahu khasiat yang sama 2 obat gitu kan, kita di sana bisa diskusi dengan profesi lain.